Gadis itu seharusnya tinggal di kamar nomor 6, tetapi nomor pintu kamar itu diguncang hingga menjadi angka 9. Hal ini menyebabkan kurir salah mengirim paket. Gadis itu tidak terlalu memedulikannya. Dia dengan santai menendang paket itu ke dalam ruangan. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa isinya adalah sekotak penuh uang tunai. Bagi seseorang yang bahkan tidak mampu membayar sewa, ini jelas merupakan sebuah godaan. Uang ini setidaknya bisa membuatnya tidak perlu berjuang selama 30 tahun. Namun, sebelum gadis itu sempat merasa senang, dua pria berwajah seram mengetuk pintunya. Menghadapi pertanyaan mereka, gadis itu sudah ketakutan setengah mati. Tetapi didorong oleh keserakahan, dia tetap menyangkal tidak pernah menerima paket tersebut. Karena kedua pria itu juga tidak begitu yakin, mereka akhirnya berbalik dan pergi. Merasa bahaya, gadis itu segera memindahkan uang itu ke dalam tas. Namun, dia bahkan belum sempat memikirkan di mana harus menyembunyikan uang itu. Seketika terdengar ketukan pintu lagi. Belum sempat gadis itu membuka pintu, kedua pria kekar itu sudah menerobos masuk. Tanpa banyak bicara, salah satu dari mereka langsung menampar gadis itu. Lalu, dia mencengkeram wajah gadis itu untuk memaksanya mengatakan di mana uang itu berada. Namun, gadis itu, yang masih memiliki harapan untuk beruntung, tetap tidak mau mengaku. Saat kedua pria itu berpisah untuk mencari, tas berisi uang itu jatuh dengan sendirinya. Tetapi, sebelum si pria muda sempat merasa senang, dia dipukul hingga pingsan. Si pria yang lebih tua, yang mendengar keributan, segera datang. Dia melangkah maju dan menampar gadis itu hingga jatuh, lalu menekannya ke tempat tidur dan mencekik lehernya dengan kuat. Tepat saat gadis itu hendak meronta, dia tanpa sengaja menyentuh pisau yang dia gunakan saat membuka paket kiriman. Gadis itu tidak punya waktu untuk berpikir banyak, dia langsung menusukkan pisau ke pinggang pria itu. Melihat dua mayat, hati gadis itu menjadi tidak tenang. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan sekarang adalah menyerahkan diri ke kantor polisi. Sambil menunggu dipanggil, gadis itu membayangkan separuh sisa hidupnya harus dihabiskan di penjara, dan rasa takut yang luar biasa menyelimutinya. Agar tidak menyia-nyiakan masa mudanya, gadis itu menguatkan hati dan meninggalkan kantor polisi. Dia memutuskan untuk menggunakan caranya sendiri untuk menangani kedua mayat itu.